Hari akhir itu sebuah perjalanan yang diawali dengan kematian. Jadi iman kepada hari akhir itu bukan hanya kiamat saja. Tanda-tanda kiamat, siksa kubur, itu kan perjalanan menuju akhirat. Itu semua harus diimani. Ya, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Cuma perkataan saja dikaitkan dengan Allah dan hari akhir. Karena orang yang percaya dengan hari akhir akan menjaga lisannya. Karena setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan. Pada hari di mana lisan dikunci, berkatalah tangan dan kaki. Nah, orang yang nggak percaya ya nggak takut, bahkan menganggap sebagai dongeng, mengatakan memangnya sudah pernah mengalami, ya kan gitu. Itu diomongkan oleh seorang mantan presiden yang profesor, gelarnya profesor banyak sekali itu. Ya, tapi dia tidak tahu bahwa azab kubur itu nyata, bahwa akhirat itu nyata. Ini termasuk orang bodoh, ya. Bodoh terhadap din. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya karena sistem pendidikan kita tidak mengajarkan itu. Maka perbaikan bangsa dimulai dari sistem pendidikan. Kenapa kemudian kita ini sekuler pahamnya? Karena dari sejak TK sampai dengan mahasiswa sarjana dididik dengan cara sekuler. Dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Maka kalau mau kembalikan sistem pendidikan Islam. Maka saya katakan saya tidak bisa menunggu 100 tahun. Saya bikin sendiri di rumah. Ya, anak saya dulu, 3 anak saya tidak pernah masuk kelas. Walaupun 1 menit. Dan alhamdulillah sekarang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa komputer. Karena sekolah bukan satu-satunya tempat belajar. Sekolah hanya salah satu cara untuk belajar. Sarjana itu bukan jaminan pinter, hanya jaminan pernah kuliah. Bener nggak? Saya tanya, apakah manfaat ijazah SD? Tolong sebutkan 3. Cuman masuk SMP saja kan? Bayangkan, sekolah 10 tahun hanya untuk masuk SMP. PAUD 2 tahun, TK 2 tahun, SD 6 tahun. Dapat ijazah, manfaatnya cuma ngelanjutin ke SMP. Saya nggak mau kayak begitu. Akhirnya saya carikan ijazah aja, PKBM. Datang cuma ujian, langsung nilainya 8 semua. Nah, itu fakta loh, di Indonesia kayak begitu, dan ilegal. Sudah. Nah, selama 6 tahun ngapain? Menghafal Quran, menghafal hadis, matematika juga bisa. Saking biasanya menghafal, matematika pun dihafalin. Nah, baru kemudian, ini kalau tidak dimulai dari pendidikan tidak. Contohnya, anak-anak di sekolah-sekolah Islam, SD itu, mereka takut sama Allah. Kenapa mereka kalau minum duduk? Ada yang bilang takut sama guru? Enggak kan? Karena Nabi mengajarkan seperti itu. Nah, hanya masalah minum saja mereka nggak berani melanggar, apalagi sampai korupsi. Nah itu, jadi tidak ada yang pendidikan agama dari usia dini menyebabkan masyarakat Indonesia tidak takut sama Allah. Waktu kita habis di sekolah, tapi di sekolah dijauhkan dari agama. Itu hasilnya seperti ini. Siapa yang mengkonsep? Ki Hajar Dewantoro. Disebut Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, sudah pernah kita bahas. Jadi kita ini dari awal sudah disetting jadi manusia yang anti Islam lewat pendidikan. Sampai perguruan tinggi pun demikian. Ya, demikian.